Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah salat Isya, tarawih dan witir Masjid Mustaqim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memujinya dengan lantunan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga dengan kalimat hamdalah ini senantiasa Allah memberkahi seluruh langkah kita, seluruh aktivitas kita, dan lebih-lebih lagi Allah senantiasa meridhoi ya, seluruh kehidupan kita ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan kondisi hati kita, bagaimana kita mengatur hati kita supaya senantiasa sehat, supaya senantiasa hati kita ini layak, sehingga membuat seluruh tubuh kita juga sehat dan seluruh amal perbuatan kita juga baik dan sehat sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ke-31, dalam hal ini Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazharul fitanu wa yakthurul harju wa yurfa'ul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu nanti akan muncul, sehingga perpecahan di antara umat ini akan ya benar-benar terjadi. Dan itu apa yang diprediksikan oleh Rasulullah SAW kenyataan. Ya, sejak sepeninggal beliau awalnya adem ayem, tapi belakangan kemudian para khalifah, para pemimpin pengganti Rasulullah SAW meninggal, dibunuh. Kemudian di situ puncaknya di masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, lalu berlanjut ya, hingga mungkin hari ini ya, umat Islam ini sulit sekali untuk bersatu ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya, cuman butuh perjuangan yang luar biasa, dan itu memang ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai satu umat, satu kesatuan. Nah, sehingga di sini kita tidak boleh menyerah ya, untuk senantiasa menjaga kerukunan ya, terutama kerukunan di dalam umat ya, agama Islam ini. Baik, tazharul fitan, fitnah itu akan muncul kata Rasulullah, dan al-haraj atau pembunuhan itu juga akan merajalela ya, karena tadi ada perpecahan, ada peperangan, nah sehingga pembunuhan pun menjadi merajalela. Nah, wa yurfa'ul ilm, dan ilmu pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mendengar hadis ini ya, sahabat Umar bin Khattab ya, kemudian beliau memberikan satu penjelasan atau memberikan satu tanggapan, komentar. Falamma sami'a Umar, ketika Umar mendengar hadis riwayatnya Abu Hurairah ini dari Rasulullah SAW, maka Sayyidina Umar kemudian segera untuk menimpali Abu Hurairah, yurfa'ul ilm, faqala Umar, ama innahu laisa yunza'u min suduril ulama walakin yadhhabul ulama. Kata Sayyidina Umar di sini bahwa ketika menanggapi perkataan Abu Hurairah bahwa ilmu akan diangkat, maka segera beliau memberikan penjelasan. Diangkatnya ilmu itu bukan kok kemudian ilmu itu dicabut dari hatinya seorang ulama, seorang ahli ilmu, lakin yadhhabul ulama, tetapi para ulamanya telah menghilang, para ulamanya telah meninggal dunia. Artinya di sini gara-gara fitnah tadi itu kemudian para ulama ini salah satunya menjadi korban. Nah, sehingga ilmu itu menjadi diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Ini pelajaran penting apa dalam konteks menjaga kesalehan hati kita, kesehatan hati kita. Bahwa hati yang baik, hati yang sehat, hati yang saleh itu adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu. Yang di sini disebut dengan sudurul ulama, qulubul ulama, hatinya para ulama, yaitu hati yang dipenuhi dengan ilmu. Ilmu itu ketika sudah masuk ke dalam hati maka qarra, maka dia akan menetap
Tetapi kalau ilmu itu belum sampai ke dalam hati, maka farra, ilmu itu akan kabur, akan menghilang. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap manusia ini dilengkapi oleh Allah dengan perangkat keilmuan, perangkat belajar yang semuanya sama. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun, tidak berilmu apapun. Kemudian Allah menjadikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan bagi kalian itu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Semua ini adalah dalam rangka supaya kita bisa menjadi orang berilmu. Maka ilmu itu kita peroleh pertama dari pendengaran, kemudian yang kedua dari penglihatan, dan setelah itu kemudian kita masukkan ke dalam afidah, ke dalam hati. Sedangkan hati itu ada 3 lapis. Lapisan terluar namanya qalb, yang kemudian kita masih terbolak-balik di situ, masih mungkin sering mengalami keraguan. Sudah masuk ke dalam hati tapi kita masih dihinggapi keraguan. Itu belum menetap ilmu itu dalam hati. Tapi ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam afidah, ke dalam fuad, lapisan hati yang nomor 2 yang agak dalam, nah maka di situ ilmu itu sudah menetap. Ilmu itu sudah tidak akan hilang, apalagi ketika ilmu itu sudah masuk ke dalam lub, ke dalam al-lubbul qulub, yang kemudian Allah menyebutnya dengan ulul albab. Ketika ilmu sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, maka ilmu tentu tidak akan hilang, tidak akan kemana-mana, tidak akan hilang. Sehingga Allah menegaskan di sini, Sayyidina Umar tadi menegaskan bahwa dicabutnya ilmu itu bukan kok dicabutnya ilmu dari hatinya para ulama, tidak. Karena para ulama itu ilmunya adalah sudah menetap di dalam hati mereka, sehingga Allah tidak mencabutnya. Akan tetapi dicabutnya ilmu itu adalah ketika para ulama ini sudah dihabisi. Mungkin tidak dihabisi secara fisik, tidak dibunuh, tidak meninggal dunia, tapi boleh jadi para ulama sudah tidak bisa berperan apa-apa. Itu juga bagian dari hilangnya ilmu dari muka bumi ini. Nah, sehingga yang perlu untuk kita ambil pelajarannya di sini adalah supaya hati kita tetap sehat, maka pastikan hati kita itu diisi dengan ilmu, sehingga ilmu itulah yang nantinya akan selalu menyehatkan hati kita. Dan ilmu ini ilmu apa? Para ulama kemudian menspesifikkan tidak semua ilmu itu bisa menyehatkan hati. Hanya ilmu-ilmu yang membuat kita itu dekat kepada Allah. Semua ilmu sebenarnya bisa membuat kita dekat kepada Allah. Akan tetapi ketika ilmu itu orientasinya kita pergunakan hanya untuk mencari dunia saja, sehingga ilmu ini tidak menjadi ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita belajar ilmu sains, ilmu fisika misalnya, ilmu bumi, ilmu apapun itu semua bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, asalkan memang kita punya niat dengan ilmu itu, punya tekad dengan ilmu itu, untuk senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dan diiringi dengan berzikir. Itulah yang disebut oleh Allah dengan ulul albab, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa berpikir atas penciptaan langit dan bumi. Itu adalah ilmu-ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menyehatkan hati kita. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibunda Safiyah radhiyallahu anha, annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazurhu fi i'tikafihi fil masjid. Ini kondisinya persis seperti panjenengan yang sedang i'tikaf di masjid dan tidak pulang-pulang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang beriktikaf di waktu Ramadan seperti ini, diiktikaf beberapa hari di masjid, kemudian istri-istri beliau menjenguk. Nah, karena Rasulullah tidak pulang, maka istri-istrinya yang ngalai menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna hajat Rasulullah. Nah, giliran Ibu Safiyah saat itu datang kepada Rasulullah sudah agak malam atau sudah malam kondisinya. Nah, untuk apa Ibu Safiyah ke masjid tadi itu? Untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah bercakap-cakap dengan istrinya, dengan Ibu Safiyah ini. Tiba-tiba marra rajulani fa asra'a lima ra'ayahu. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang laki-laki yang melihat Rasulullah sedang berbicara dengan seorang perempuan yang mungkin dia tidak kenali saat itu bahwa itu adalah istri beliau sendiri.
Lalu kemudian dua laki-laki ini mempercepat langkahnya karena khawatir mungkin mengganggu Rasulullah atau macam-macam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian segera memanggil dua laki-laki tadi. Lalu beliau bersabda, "Inna syaitana yablughu minal insani mablaghat dam, wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'a." Nah, ini yang disebut dengan al-qalbul makdzuf, yaitu hati yang dibisiki setan. Nah, hati yang dibisiki setan ini biasanya muncul dari praduga-praduga, prasangka-prasangka. Maka ketika Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan perempuan yang tidak lain itu adalah istri beliau sendiri, tapi karena malam-malam gelap tidak kelihatan wajahnya, maka orang yang melihat ini dikira ini orang lain, bukan istri beliau. Nah, maka kemudian ketika mempercepat langkahnya, Rasulullah segera menghentikannya. "Mas, mohon maaf, ini adalah istri saya sendiri, ini adalah Ibunda Sofia, dan saya sengaja memanggil sampean berdua supaya tidak ada prasangka-prasangka macam-macam. Kenapa? Inna syaitana yablughu minal insan mablaghat dam. Karena setan itu cepat sekali masuknya ke dalam pikiran kita, ke dalam tubuh kita, ya, melalui aliran-aliran darah, secepat aliran darah, bisa juga demikian. Dan aku khawatir, ya, ayyaqdhifa fi qulubikuma syai'a. Setan itu keduluan, ya, membisiki sesuatu yang enggak-enggak ke dalam hatimu. Oleh karena itu segeralah aku sampaikan kepadamu tentang kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini ini berarti supaya hati kita ini tidak dibisiki, tidak mudah dibisiki setan, tidak menjadi al-qalbul makdzuf, tidak menjadi hati yang mudah dibisiki setan, maka kita ini harus senantiasa menjaga diri dari prasangka-prasangka, dari hal-hal yang ketika kita lihat ada prasangka-prasangka negatif, segera kita tampik, segera kita hilangkan. Kemudian di hadis yang terakhir di sini dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum ahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban, al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibil was sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam." Rasulullah SAW menegaskan di sini terkait adanya al-qalbul layyin, hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang layyin, yang lembut. Nah, Rasulullah menegaskan di sini bahwa hati yang lembut, atakum ahlul Yaman, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Dan Rasulullah memuji keutamaan orang-orang Yaman ini. Orang-orang Yaman ini adalah orang-orang yang hatinya lembut, kata Rasulullah. Orang-orang Yaman adalah orang-orang yang lapisan hatinya paling tipis, di sini disebutkan demikian. Hatinya paling lembut, penuh kasih sayang, mereka penyabar. Makanya Rasulullah suka dengan orang-orang Yaman itu. Kemudian Rasulullah SAW bahkan menisbatkan dirinya sebagai bagian dari mereka, sebagai orang yang lembut hatinya, penyayang, mudah menerima nasihat, mudah menerima hidayah. Makanya Rasulullah SAW kemudian cukup mengutus beberapa sahabatnya untuk berdakwah di Yaman, dan diterima oleh orang-orang Yaman karena mereka memiliki hati yang lembut sekali sehingga mudah untuk menerima hidayah. Nah, kita diperintahkan untuk melembutkan hati kita, melunakkan hati kita dengan sering-sering mendengar nasihat. Karena itu bagian dari sesuatu yang bisa melunakkan hati kita, mendengarkan nasihat dari sesama kita. Rasulullah menyebutkan al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah dari Yaman. Iman itu adalah dari Yaman. Hikmah itu ada pada orang-orang Yaman. Sehingga dengan hati yang lembut, keimanan kita juga semakin meningkat, semakin tebal. Kemudian hikmah-hikmah, kebaikan yang luar biasa banyak, luar biasa besar, itu juga akan lahir dari hati yang lembut. Hati yang keras, hati yang kasar tidak akan melahirkan suatu hikmah. Tidak ada kebijaksanaan di situ, tidak ada kebaikan-kebaikan yang besar di situ. Apapun yang dia sikapi secara emosional itu adalah yang dia lihat, sehingga dia tidak bisa mengambil pelajaran-pelajaran besar di balik suatu peristiwa. Wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibil. Kemudian Rasulullah menegaskan bahwa sikap sombong atau kesombongan dan juga keangkuhan itu ada pada peternak-peternak onta. Nah, ini bukan berarti semua peternak onta pasti sombong, tidak. Tetapi di sini yang paling berpeluang, Rasulullah mewanti-wanti orang-orang kalau di masa Rasulullah menjadi peternak onta, ini adalah orang-orang kaya raya. Nah, maka Rasulullah SAW
memperingatkan, mewanti-wanti kalau kita ini hidup memiliki usaha yang maju, yang sukses, maka hati-hati di situ akan muncul gampang sekali dihinggapi penyakit angkuh, penyakit sombong. Nah, ini kemudian para ulama menjelaskan bahwa interaksi kita dengan usaha kita, dengan binatang-binatang yang menjadi sumber penghasilan kita, nah itu juga mempengaruhi hati kita. Itu juga mempengaruhi hati kita. Nah, sehingga ada orang-orang yang belajar untuk melunakkan hati dengan mengasih sayangi binatang. Ada orang-orang yang memilih binatang-binatang tertentu untuk dirawat, itu justru untuk menambah keangkuhan. Mungkin dia lebih memilih untuk memelihara, sekarang lagi banyak viral di media sosial misalnya, memelihara macan, singa, dijinakkan, dan itu bisa. Nah, diajak tidur, diajak bermain-main. Mungkin juga memelihara anjing, itu akan berpengaruh kepada hati kita. Ada orang yang memilih untuk memelihara ikan, memelihara burung, itu semuanya juga mempengaruhi suasana hati. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, was-sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanam, sedangkan ketenangan, kewibawaan itu ada pada peternak peternak kambing. Nah, karena apa? Karena kambing ini penuh dengan sederhanaan. Di masa Rasulullah, peternak kambing adalah orang yang ekonominya menengah, tapi cenderung ke bawah. Nah, sehingga mereka hidup dalam kecukupan, sehingga hidupnya sederhana namun tetap penuh wibawa dan penuh dengan ketenangan atau sakinah. Nah, inilah yang patut kita pelajari, bahwa hati kita perlu untuk kita lunakkan. Satu, dengan sering-seringnya kita mendengar nasihat. Nah, kemudian kita menghindari interaksi yang lebih dengan binatang-binatang atau dengan hal-hal yang membuat hati kita itu menjadi angkuh dan sombong, dan kita harus banyak berlatih dengan mengasih sayangi binatang-binatang yang membuat hati kita menjadi lunak dan penuh kasih sayang. Demikianlah yang bisa kita pelajari dari beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan manajemen, menjaga kesehatan hati kita. Semoga bermanfaat, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Karena dia mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.